Kali ini saya mau mengupas habis tentang manusia silver, di mana manusia silver ini sekarang itu semakin marak di kota Jakarta atau di daerah-daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Khairatul Jannah, umur 16 tahun. Perkenalkan, nama saya Aldo de la Costa, tempat tanggal lahir Demak 28 Februari 2002, umur 18. Bahannya bahan sablon guys, ini bukan untuk kulit tapi untuk baju dipakai oleh kulit tangan manusia. Efek sampingnya itu apa? Perih mata, panas, penyakit kulitnya. Dan saya kasih tahu lagi kepada kalian guys, mereka ini butuh modal sekitar 500.000 untuk 15 kali mereka menjadi manusia silver. Assalamualaikum, kalian nungguin aku gak mau ke sini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mengupas habis tentang manusia silver yang semakin marak di kota Jakarta dan di daerah-daerah tempatnya. Ya, perlu kita tahu bahwa sesungguhnya dulu awal adanya manusia silver, setahu saya nih guys, sebagai ornamen kota, sebagai ajang pameran atau pengambilan dana atau penggalan dana yang diterjunkan untuk membantu bakti sosial. Tapi kali ini manusia silver hadir di kota Jakarta sebagai ajang cari duit atau bisnis mengamen. Bahkan ada sanggarnya di masing-masing wilayah. Kali ini kita mau ke sanggarnya guys. Katanya dia tinggal di sini di kontrakan yang jumlahnya itu sekitar 7 atau 8 orang. Mari guys. Dan saking maraknya manusia silver di kota Jakarta nih guys, banyak warga yang katanya semakin resah. Bahkan pemerintah sudah banyak menurunkan atau menertibkan manusia silver ini yang katanya mengganggu guys. Padahal yang perlu kita ketahui, mereka itu terlahir dari sebuah seni dengan meminta uang dengan cara yang baik. Tapi yang terpenting saat ini guys, yang kita kupas bukan itu guys, tapi kita ingin tahu menggunakan racikan apa yang dia gunakan untuk merubah dirinya menjadi manusia silver. Apakah itu membahayakan pada dirinya atau tidak? Nanti kita simak guys. Katanya dia tinggal di daerah sini di sebuah kontrakan sekitar 7 atau 8 orang. Yuk kita tungguin. Oke guys, jadi kita saat ini mau menemukan manusia silver, di mana keberadaan dia, yang katanya dia tuh ngontrak di sini guys. Yang kemarin saya pernah jemput, yang kemarin pernah saya temui itu sekitar 7 atau sampai 8 orang. Ya guys. Halo, assalamualaikum. Nah, jadi inilah tempat persinggahan mereka, boleh dikatakan ini yang namanya sanggarnya. Ini guys. Jadi kemarin itu saya sempat nemuinnya itu sekitar 7 atau 8 orang. Ini ngomong yang lain pada mana nih? Oh, pada nyampe. Yang cewek juga udah pada jalan semua ya? Iya, ceweknya tadi ada 4 orang. Iya, 4
8 ya, sekitar 8 ya guys. Jadi ini tempatnya, kita tanya-tanya guys, racikan apa aja sih yang bisa membuat mereka menjadi merubah dirinya menjadi manusia silver itu, kita tanya-tanya langsung kepada mereka guys. Oke guys, kali ini kita mau tanya-tanya tentang manusia silver. Mereka ini punya tujuan apa sih guys? Proses mereka merubah menjadi manusia silver itu menggunakan apa dan racikannya pakai apa guys? Kita tanya di sini. Kira-kira yang lebih berpengalaman ini siapa nih? Ya, ini insya Allah. Ini Saya bisa jawab. Jawab bang. Ini namanya siapa? Nah? Lucky Aprian. Lucky Aprian. Sebelum itu saya tanya nih, sudah berapa lama menjadi manusia silver? Sekitar setengah tahun lah. Setengah tahun ya. Kalau ini? Paling mau dia setahun lah. Terus tahun sama nih. Itu setahun ya. Nah ini nih yang Kalau belum saya berubah. udah 3 bulan ini. Oh, saya ini. tertarik. Ini orang baru guys. Ya, saya orang baru ya. Saya tertarik sih, saya happy gitu loh. Makanya mukanya masih agak kecoklat-coklatan ya. Milenial gitu. Oke. Ada yang bilang manusia milenial. Kita balik lagi nih guys ke Bang Lucky guys. Ini Bang, saya mau tanya nih, ini bahannya satu bahan atau berapa bahan nih untuk merubah menjadi kayak gini nih? Ya bisa dibilang dalam hal ini ya kita harus meracik dulu ya. Hah? Nah, jadi dari cat sablon dia bentuknya itu seperti bubuk. Itu cat rumah atau Bukan cat sablon. sablon untuk baju kayak Iya. gitu ya? Hah? Terus? Dan itu kita proses. Jadi dari pembentukan padat menjadi cair. Bahannya selain bahan sablon itu? Ada minyak sayur ya. Oke, minyak sayur Iya. guys. Minyak Terus? sayur kita butuhin itu karena untuk mencairkan lah ya. Mm-mm. Nah udah gitu minyak juga berfungsi buat mengkilapkan ini silvernya. Oh jadi yang bikin mengkilap itu tuh Iya. minyak Pantas sayur. tangan gue kemarin agak berminyak licin gitu. Jadi bahannya itu dari bahan cat sablon untuk kaos, kemudian Minyak sayur. Ya. Terus sama kayak hem body lah. yang dikit body lah. khusus Ya fungsinya. buat biar nggak terlalu bau lah. Oh Biar jadi masuk restoran. untuk pewarna itu pakai cat sablon, Ya untuk mengkilapkan itu pakai minyak sayur, dan untuk agar lebih wangi tidak tercium bau minyak minyak Silver sayurnya pakai Minyak super. hand body ya, merek apa aja lah itu ya. ya aja. Kalau pakai pewangi itu nggak mungkin juga ya. Ya. Nggak mungkin ya. Mungkin Karena sih minyak Javaron ya kita pakai juga Javaron sih. ya. Fungsinya juga sama kan. Ah, Dia kan minyak Kayak wangi, gitu. minyak zaitun. pokoknya itu buat biar wangi Pengaruh lah ya, ya. Ya, kalau pengaruh. biar masuk restoran biar gak pada gini-gini. Kalau saya kadang-kadang seperti yang mahal itu kadang-kadang saya sekali. Kalau lagi ada duit. Iya. Iya, biasanya. Kalau boleh tahu nih, saya tanya Bang Lucky nih, sejarah tentang manusia silver yang Bang Lucky tahu nih apa nih? Ya seperti yang ada di Kota Tua ya. Kita lihat sejarah tentang pahlawan lah. Di situ kan itu sebagai contoh sebagaimana manusia silver di sana. Nah, ya dari situ kita mulai terinspirasi lah dari para pejuang, apalagi tokoh-tokoh di sana. Di daerah Kota Tua itu bagaimana manusia milenium. Ya kita coba dalam hal gimana ya, untuk menyambung kehidupan. Iya, setahu saya itu dulu kan sebagai ornamen aja. Benar. Di kota-kota tua itu, terus di tempat-tempat yang berkebudayaan yang banyak Iya. dikunjungi ya, Benar. tanpa minta-minta gitu. Nah, saya mau tanya nih, kalau di kota tua itu memang bukan sekedar ornamen patung ya, tapi manusia juga yang dibentuk menjadi manusia silver. Itu Benar. kira-kira dikontrak, dibayar, atau kemauan mereka sendiri? Di sana sih di situ dibagi beberapa regu. Jadi dia punya kelompoknya masing-masing. Oh gitu. Jadi dari situ memang budayanya memang dianjurkan pemerintah
untuk di sana. Dibiayai pemerintah. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah pemerintah nih guys, kemarin saya tuh banyak melihat berita nih, pemerintah sekarang malah ngejar-ngejar manusia silver nih guys, termasuk Satpol PP. Nah, kita nggak tahu nih, apa karena kehadiran manusia silver yang sekarang ini disalahgunakan oleh suatu kelompok, atau memang pemerintah itu ada hal lain yang kiranya ada dampak negatifnya untuk pemerintah. Ini kira-kira yang Bang Luki tahu nih apa nih? Ya, gambaran dari saya ya bagaimana dari diri kita sendiri, kalau tujuan kita untuk mencari makan lah. Yang hal positif lainnya ya kita bakal bertujuannya ke situ, tapi kadang-kadang kan bisa disalahgunakan oleh oknum yang kita nggak tahu ya. Nah, itu dia. Karena manusia silver ini termasuk karya seni yang nyata guys. Cuma mungkin ada pandangan orang lain yang berbeda tentang hal ini, yang sekiranya manusia silver ini hadir malah membuat sesuatu yang tidak diinginkan atau merepotkan masyarakat atau gimana nih? Yang pernah didengar? Kalau menurut saya sih ya jadi mengganggu lah ya. Mengganggu dalam hal aktivitas. Nah, aktivitas kalau manusia silver ini kan keliling ya. Iya, benar. Menurut saya itu nggak mengganggu aktivitas mereka gitu, karena keliling itu ya kalau dikasih kita ambil, nggak dikasih pun benar. Pergi. Kita pergi. pergi kan, tidak ada paksaan. Tidak ada. Biasanya kan ada tuh para pengemis yang kadang kalau kita belum kasih tuh nggak mau pergi. Iya. Kayak pengamen juga, tidak semua pengamen atau pengemis yang kadang kalau nggak dikasih dia tuh langsung pergi. Tapi ada juga yang belum dikasih tuh nggak mau pergi. Iya. Gitu kan. Nah, manusia silver ini melakukan hal yang sama nggak nih? Enggak. Justru kalau saya ini tanpa ada paksaan sedikit pun. Semua manusia silver punya komitmen seperti itu. Ya, kadang kan kita tidak tahu ya. Nah, Sifat seseorang itu beda-beda kan. nah ini jadi setiap perkumpulan itu pasti ada yang mencemarkan. Iya, benar. Yang benar. tadinya tujuannya benar, sering disalahgunakan kan, Iya. seperti itu. Ya. Nah, ya kita bahas lagi balik ke masalah yang saya pernah lihat berita terus dikejar-kejar, terus bahkan ini semua stasiun TV, bahkan sampai ada yang namanya apa kemarin itu PMKS, tahu singkatannya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu guys. Ya pokoknya ada peraturan pemerintah yang melarang aktivitas manusia silver ini untuk hadir lagi di wilayah-wilayah Jakarta atau di jalan-jalan atau di mana, kita nggak tahu nih guys. Kemarin ini mereka mencari nafkah atau penghasilan dari menjadi manusia silver, yang tujuannya memang karena kita ini sulit ya guys untuk mencari pekerjaan, itu sulit. Apalagi masa pandemik begini. Di masa pandemik, terus masalah tingkatan sekolah juga itu sangat ini ya, mempengaruhi kita tuh bisa dapat kerja atau enggak. Bahkan yang sudah kuliah insinyur pun banyak yang nganggur. Ya. Ada nggak sarjana atau insinyur itu yang nyileper juga? Ada nggak? Atau lulusan yang lebih tinggi gitu, anak kuliah atau kampus gitu? Teman saya sih ada yang udah lulus SMA malah jadi ini. Silver ya, Iya, benar. karena sulitnya mencari pekerjaan. Benar. Iya, benar. Seperti Karena ini. hidup kita kan jalan terus. Iya. Nah, dari program pemerintah ini yang sudah menurunkan tadi ya PMKS ini, yang mungkin kita nggak tahu nih, saya juga nggak tahu nih, baru dengar. Kalau seandainya itu dihilangkan terus sampai akhirnya ada larangan, kalian udah nggak bisa beraktivitas lagi. Bahkan saya tuh pernah dengar kalau yang memberikan uang kepada manusia silver terus ketahuan, katanya ada denda. Iya. Pernah dengar nggak? Berarti kan ini suatu kecaman yang serius gitu untuk manusia silver. Bahkan mau ditiadakan gitu. Ditiadakan dalam hal untuk berkeliling atau sebagai yang lain kita nggak tahu. Seandainya memang nanti sudah tidak boleh lagi beraktivitas keliling ke sana sini, ini kira-kira apa nih program yang lain untuk mencari nafkah itu? Ya paling saya mau buka usaha lah.
Dari setiap hasil yang saya kumpulkan dari menjadi manusia silver Ah, akan saya kumpulkan buat membuka usaha. Saya tidak mungkin selamanya menjadi begini kok. oh, jadi gitu guys. Mereka ini juga punya niat yang baik, mau usaha yang lain. Cuma memang saat ini salah satunya yang mereka bisa lakukan itu yang menjadi manusia silver seperti ini ya, untuk bertahan hidup. Kalau boleh tahu nih abang asal dari mana? Saya dari Jakarta asli. Jakarta asli ya. Oh jadi warga negara sini lah ya. Kota sini. Yang ini? Nah, kalau saya dari Jambi, Ah, Kerinci, Semurup, Lapasnya desa saya, air panas. ah, Tapi kalau menurut saya, kalau memang kegiatan kita nggak boleh ini, kalau bisa sih kan banyak yang dibutuhkan pekerjaan lain, pekerjaan lain. Kalau bisa sih kita ditampung gitu, kita dididik, kita disalurkan. Maunya sih begitu. Jangan main tutup aja. Kita kan makannya di mana dong? betul. Masa kita tidur di jembatan? Nah, jadi ini sebuah Atau masukan tega. ya, masukan dan Iya. kritik untuk pemerintah yang mengeluarkan edaran seperti yang tadi mereka Iya. bilangkan, larangan mereka untuk cari nafkah lagi. Setidaknya pemerintah bisa menampung mereka, Dididik, memberi didikan, disalurkan. Itu yang pertama ya, Iya. memberikan lahan pekerjaan Iya, untuk gitu. mereka. Untuk Itu Bapak yang paling Presiden penting. mohon didengar. Ya, soalnya biar kita nggak bingung. Nah. Kita mau jasanya SMA doang. Oh, cakep. Inilah cakep-cakep. Aku udah SMP dulu. Ini lulusan SMP. SMP, SMP. SMP. SD, SMP. SMP ya. Ini lulusan apa? Aku S1. Oh, Angan-angan aku. oh angan-angan. Tapi pasnya sih Realnya. D1 deh, tapi nggak selesai. Tapi pernah saya ngajar SMP, guru SMP di Sungai Tandu. Oh, Cuman gitu. D1 doang, tapi nggak selesai. Berarti itu Iya. lulusan sarjana lah ya di satu. Enggak, coba D1. Dulu kan D1. Di satu itu diploma. Berarti Ah. udah lulus SMA, Iya, tapi itu D1-nya nggak kelar. sempat kuliah. Iya. Dan sekarang mau ikut-ikutan menjadi manusia silver. Iya, habis bagaimana lagi? Buat mau bayar kontrakan aja mahal. Iya. Oh iya. Iya benar. Nah sekarang saya balik nih. Ini ceweknya tinggal satu guys, karena yang lain itu sudah keluar semua. Emang biasanya ada jadwal jam tertentu nggak untuk keluar itu? Jam-jamnya? Paling aku jam 1 deh. Kan pulangnya jam 12. Jam 1 siang semua keluar. Iya. Awal kalian keluar itu ready-nya jam berapa? Kebanyakan Kalau nggak tahu, kalau aku jam 1. jam 1 Kalau ya. Jam 1. Jam 1 siang. Iya, jam 1 siang. Baliknya Baliknya jam 11 12 lah. jam 11 12 malam ya. Berarti lumayan malam ya guys. Jadi ini tinggal segini guys, yang lain itu udah berangkat semua. Nih saya mau tanya nih, ini Bang Aduh. Aldo. Bang Aldo dari mana tadi? Dari Jawa. Nah ini dari Jawa, saya mau tanya nih, kesini itu kemauan sendiri atau gimana nih? Ajakan atau gimana? Saya di Jakarta kesini ajakan teman. Diajak teman Iya. untuk langsung menjadi manusia silver atau memang awalnya ajakannya kerjaan lain? Enggak, Yang suruh lain? nganterin doang. Suruh nganterin ke tunangannya. Oh Terus awal balik lagi ke Semarang. Gitu ceritanya. ke Semarang belum ada ini ya niat jadi manusia silver. Belum ada. Nah terus sampai akhirnya ke Jakarta lagi? Kan dia ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi? Sini. Enggak kan, dia suruh nganterin ke Ah. tunangannya, belum balik lagi. Kan dia terus kabur gitu, aku ditinggal Kita di kampung ditinggal lagi. berdua. Jadi kan aku dari Jawa nih. Ah, Berdua suruh nganterin ke tunangannya. mm-mm. Terus waktu pertama ke Jakarta kita bingung. Kita muter-muter nih di kampung rambutan 7 kali. Mm. Iya, mau Sampai ada akhirnya ada yang orang yang bantuin tuh supir truk. Dikasih duit cepat. Terus? Disuruh pulang. Tapi ya Kita masih mau aja. pulang nih. Ah, Kita mau pulang ke terminal, nggak boleh 100.000 2 orang kan. Jadi kita ditampung orang sama yaitu yang ngajakin nyeper almarhumah Kak Desi. Iya. Alhamdulillah ada yang ngerangkul di kolong, dulu kita tidurnya di jembatan gitu. Oh jadi awalnya itu ngantar teman buat tunangan di daerah Jakarta sini. Iya. Terus akhirnya ditinggalkan temennya kabur lah gitu ya. Iya. Sampai akhirnya kalian terbengkalai di Jakarta ini. Terus ke kampung rambutan ketemu orang. Dikasih
dikasih duit tetap nggak pulang karena masih kurang. Iya, masih kurang. Masih kurang, terus akhirnya ketemu tadi siapa? Almarhumah Kak Desi. Almarhumah Kak itu Desi. siapa tuh? Kak Desi yang itu Ya. ngajakin Milpan. Oh, yang pertama kali ngajak itu Kak Desi. Iya. Dan sekarang udah almarhum. Iya, udah almarhum. Berarti baru ya? Ya udah dulu. Dari dulu waktu Silver ngebum tadi ya. Oh, tahun berapa tuh? Tahun berapa? 20 Agustus itu masih Bulan. bulan Agustus. Iya, berarti kan masih sebelum baru kan ya, belum setahun ini dia meninggal. Jadi yang ngajarin kalian jadi manusia silver itu yang ngajak Ya, itu almarhum ya. Iya, agak Almarhum, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala ya. Mungkin atas jasa mereka juga kalian bisa cari nafkah ya. Bahwa sesungguhnya nih mereka nggak punya niat guys buat menjadi manusia silver, tapi ini adalah dorongan nurani, mau gak mau untuk menyambung hidup. Iya. Nah ini kisahnya sama ini. Iya, aku dari Jawa kan berdua. Oh, ke Jakartanya itu berdua ya? Ya dari Semarang ya. Oke guys, kita langsung to the point nih. Bahan-bahan apa aja yang tadi disebutin sama Bang ini kita keluarkan guys. Coba intinya barangnya. Bubuk. Di sana tadi. Makan dulu. Oke guys, kita mau lihat bagaimana cara mereka merubah manusia silver guys. Jadi mereka ini nih tangannya udah kotor guys, karena dia pakai seragam yang udah ada silvernya. Jadi luntur ikut ke badan. Tapi kita sekarang lihat mereka berproses merubah diri yang sudah diracik tadi bahan-bahannya menjadi manusia silver itu. Nah kalau yang ini masih polos nih guys, karena dia baru terjun juga dan ikut Belum bisa ngeracik saya. dan belum bisa meracik, masih ikut-ikutan. Yuk kita keluarkan bahannya apa aja. Oke guys, kita lihat mereka.
Kagak mau, gajinya gede. Oke, jadi hasilnya seperti ini guys. Dari proses tadi dari racik sampai mereka berubah menjadi manusia silver. Nah ini yang berkilau kayak gini ini dari embody minyak dari minyak sayur yang akhirnya menghasilkan kilauan ini. Dan kalau bau-bau harum ini dari embody, terus bahannya tadi ternyata saya pikir bentuknya itu udah cair, ternyata itu masih gumpalan ya kayak batu. Iya. Itu belinya kiloan atau Setengah kilo kalau satu on 20? Kalau sekilo sekitar 300-an. ternyata modalnya mahal juga ya. Kalau aku setengah kilo biasanya 100-an lah. Nah ngomong-ngomong 1 kilo ini bisa dipakai berapa kali? Sebulan. Sebulan 300.000. Bersatu utarakan Bulan semua. itu 100 lah. Ini berapa? 100 100.000. Ini ukuran paling sebulan. berapa berat ini? Setengah. Setengah kilo 100.000 dan ini Kalau ini 20. bisa dipakai setengah bulan, berarti 15 kali mereka menjadi manusia silver. Jadi ini harganya sekitar 100.000 rupiah. Yang ini 20. Minyak goreng itu Paling 4.000. 4.000 untuk satu kali pakai. Bisa 4.000 itu bisa tuh. Nah untuk ukuran kayak gini nih perlu berapa minyak? Paling kalau sebulan 3 deh. 3 kilo. 3 kilo. Enggak, tiga minyak. Iya, minyak ukuran seperempat. Iya, seperempat paling 4 3. Yang bodinya Body paling aku kalau beli Saset. yang itu. saset. Sasetan ada Nah, Sasetan. yang citra seribuan. Iya. jadi perkiraan 500 lah ya selama Iya. sebulan. Iya. Jadi mereka itu bermodalkan 500.000 untuk setengah bulan kalau yang ini ya. 15 hari sekitar 500.000 guys. Belum ongkosnya kemana? Belum ongkos. Jadi mulai jauh Belinya jauh. 50.000. Belinya jauh. 40 lah. nah guys, jadi untuk menjadi manusia silver itu ternyata butuh modal guys. Jadi nggak semena-mena mereka itu menjadi manusia silver tanpa modal. Karena ini seni guys. Nah, oke, jadi mereka ini sudah berubah menjadi manusia silver dan saya kasih tahu lagi kepada kalian guys, mereka ini butuh modal sekitar 500.000 untuk 15 kali mereka menjadi manusia silver. Nah, masalah pengeluaran sebesar 500.000 ini untuk 15 hari per hari kita itu kira-kira dapat berapa? Per hari kan bisa 200-an lah. Sehari itu 200 bahkan 100.000 Paling guys. kecil. Paling kecil, paling rame 200. Paling rame itu 200.000 guys. Jadi paling rame itu 200.000, belum mereka jajan, belum mereka makan, Minum haus. Belum jadi belum bayar kontrakan. Jadi mereka ini sebenarnya bukan para penghasil atau pengemis yang tidak punya modal. Mereka punya modal karena ini pengamen yang punya karya seni yang harus punya modal. Jadi buat pemerintah tolong dipikirkan lagi untuk peraturan-peraturan yang sudah diterapkan yang mau menghilangkan atau apa gitu, saya juga kurang paham. Setidaknya mereka disalurkan untuk karya-karya seni yang dibutuhkan, yang pemerintah mempunyai program agar mereka itu bisa punya pekerjaan dan punya penghasilan. Jadi menurut saya sih ini bukan pekerjaan yang hina karena mereka tidak mengemis ya guys, tapi mereka bermodal karena seni itu juga butuh modal. Iya benar. Bukan cuma tangan kosong belakang. Nah sekarang nih ngomong-ngomong udah kayak gini nih, menurut saya kan kayak pori-pori itu ketutup nggak sih? Enggak. Masih keluar keringat kok. Masih keluar keringat ya. Jadi pori-pori itu Kita jalan sama-sama keringetan semua. Soalnya panas sih. nah Sepanas kita. luntur nggak? Enggak sih. Kering Paling kering doang. Paling kering ya. Iya. Jadi bisa bertahan sampai malam lah ya. Iya. Nah untuk dampak efek sampingnya itu apa? Ya, Paling cuman kering, panas, perih kering mata. mata, Perih mata. bisa lagi kering.
panas, Sekali penyakit kulitnya. gatal dikit lah, cuman nggak ada dampak terlalu serius lah. Jadi sementara. karena ini ya efek make kayak gini seharian itu gatel wajar lah ya. Iya. Jadi efek sampingnya guys, cuma masalah gatel-gatel katanya. Cuma berpengaruh nanti ke depannya atau tidak mungkin para bidangnya yang lebih paham. Kemudian masalah perih, menurut saya karena kena ini kali ya. Keringat juga. Kena keringat ya. Kita nggak pakai apa-apa pun, kadang kalau kena mata itu perih, apalagi ini yang udah berlumuran. Silver, bahannya bahan sablon guys. Ini bukan untuk kulit, tapi untuk baju dipakai oleh kulit tangan manusia. Mungkin nanti para pakar yang lebih paham. Oke guys, kali ini kita mau lihat mereka beraktivitas guys. Kelilingnya mereka itu kayak gimana. Oke, Jangan lupa subscribe. simak. Tapi sebelum itu, apa? Jangan lupa subscribe. Lonceng. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, loncengnya biar kalian tidak ketinggalan tentang cerita-cerita yang lain yang lebih menarik guys. Kita asik lu. Jangan lupa Rasakan sendiri. Komen di bawah ya. Oke, guys, kita keluar semua guys semuanya.
Abangnya ramah-ramah guys. Ternyata setelah kita coba sekian menit, manusia silver turun di sini tidak ada yang marahin atau tidak ada yang usir. Berarti tukang ojek di sini tuh ramah-tamah guys. Ya, kita perkenalkan nih. Ini salah satu dari tukang ojek di sini. Ya Pak? Bang Oking. Bang Oking ini salah satu kang ojek di daerah kawasan Musan yang membiarkan manusia silver berkeliling di sini. Nah ini guys, tukang ojek ya guys. Ini ada berapa orang? Tadi aku dikasih, tadi AA yang ngasih ya. Oh, Aku dikasih sama AA tadi. 30 orang. Yang hadir di sini sekarang ada berapa? 10 orang ya. Oke, sebelumnya manusia silver ucapin terima kasih dulu kepada Pak. di mobil. Oke guys, jadi tidak semua manusia memandang sebelah mata manusia silver ini termasuk pengamen yang hina, karena mereka juga punya adab dan etika. Masalah orang suka atau tidak tergantung bagaimana pemikiran orang tersebut. Nyatanya di sini tuh orang-orangnya ramah tamah dan menerima mereka dengan penuh hati. Jadi buat pemerintah yang sekarang mengeluarkan apa sih namanya? Kebijakan yang ingin menghapus manusia silver untuk menjadi nafkah, tolong dipikirkan lagi. Jika memang salah satu jalan yang terbaik harus disingkirkan, carilah solusi untuk mereka dirangkul dan diberikan pekerjaan yang layak untuk mereka. Dia ntar kasih air juga atuh. Oke guys, ini adalah bentuk kepedulian mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mereka berbagi hasil rezeki mereka dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci hari ini yang penuh berkah dan penuh rahmah, kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan Covid-19 ini cepat berakhir di negara kita yang tercinta ini, negara Indonesia. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.